Tetap semangat. Tetap semangat. Partai Buruh. Kelas Pekerja. Partai Buruh. Negara Sejahtera. Partai Buruh. Menang, menang, menang. Partai Buruh. Hidup buruh. Hidup. Saudara, pada hari ini kita merayakan May Day yang kesekian kali pada tahun 2024. May Day adalah satu peristiwa yang terkenal dengan peristiwa high market. 100.000 buruh di Chicago, Amerika telah turun ke jalan menuntut hanya satu hal, Triple 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk bersosial. Apa lacut? Pemerintah Chicago, Amerika Serikat pada waktu itu, Gubernur Chicago memerintahkan menembak 100.000 buruh yang sedang melakukan pemogokan selama 3 hari yang kita kenal tanggal 1, 2, dan Mei yang kita kenal peristiwa high market. Saudara tahu 5 orang pemimpin buruh yang melakukan pemimpin pemogokan pada waktu itu tahun 1825 abad ke-18. 5 orang pemimpin buruh digantung hanya karena melakukan pemogokan. Gubernur Chicago memerintahkan, terkenal dengan peristiwa high market, 5 orang pemimpin buruh digantung di depan alun-alun yang dikenal lapangan high market, di depan orang banyak, setelah membantai 100.000 buruh di Chicago yang melakukan pemogokan. Cerita buruh adalah cerita tentang penderitaan. Cerita buruh adalah tentang perjuangan. Cerita buruh adalah tentang orang-orang yang tidak akan pernah mundur. Orang-orang yang tak pernah mengenal rasa takut. Walaupun hukuman gantung, nyawa taruhannya. Hari ini, apa bedanya dengan high market 1825? Saya ingat tahun 1900-an, abad ke-19, Suryo Pranoto, adik kandung daripada Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Sedunia. Makanya kalau kamu lihat, Hari Pendidikan tanggal 2 Mei, Hari Buruh tanggal 1 Mei. Itu ada hubungannya. Karena Ki Hajar Dewantoro ingin melanjutkan jiwa high market. Atau belakangan pada tahun 1889, kumpulan Serikat Buruh Sedunia dan Partai Buruh Sedunia, Partai Sosialis Sedunia menyatakan 1 Mei adalah May Day, menghormati 100 buruh yang ditembak mati. Bahkan diceritakan sungai-sungai, got-got di Chicago, di Amerika sana berwarna merah. Ditembak, dibunuh, bahkan pemimpinnya untuk menimbulkan rasa takut. Di lapangan high market seperti ini digantung di hadapan ratusan ribu orang lain. Suryo Pranoto menulis surat pada tahun 1920, abad ke-19, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, zaman penjajahan, saudara. Tuan Gubernur, kami dari Serikat Buruh Tebu. Serikat Buruh Tebu adalah terbesar saat itu, termasuk Serikat Buruh Kereta Api, Serikat Buruh Pelabuhan, Serikat Buruh Guru Indonesia. Jadi kalau PGRI menyatakan diri tidak Serikat Buruh, itu hak historis, tidak menghargai sejarah. Tuan Gubernur, kami meminta buruh tebu di seluruh Indonesia, khususnya di tanah Jawa, naik upah minimum 1 gulden per bulan. Kau bayangkan, saudara, tahun 1825, 5 pemimpin buruh di dunia digantung, 100.000 orang dibunuh dengan kejam, diberondong, mati semua 100.000. Hanya memperjuangkan jam istirahat 8 jam. Hari ini kita pun masih berjuang. Bagaimana buruh-buruh tekstil, garmen, sepatu, jam kerja yang panjang, lembur yang panjang. Andaikan upah kita layak, andaikan upah buruh layak, kita tidak perlu lembur. Kehidupan sosial kita terganggu karena upah murah lah yang membuat kita lembur. Apa bedanya dengan tahun 1825? Kaum buruh adalah cerita tentang penderitaan. Kaum buruh adalah cerita
buku demi halaman adalah penderitaan. Dan karena itu para buruh, serikat buruh, sekarang kita mendirikan partai buruh, terus berjuang. Suryo Pranoto tahun 1920 bicara upah minimum. Hari ini upah minimum pun kita bicarakan. Bagaimana mungkin negara memutuskan kenaikan upah sebagai daya beli, purchasing power para buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain di bawah inflasi. Inflasi 2,8%, naik upah 1,58%, buruh nombok 1%. Kan cerita tentang penderitaan. Masa kamu mau diam saja? Masa kamu berdiam diri di rumah? Masa kamu biarkan partai-partai politik itu terus berkuasa? Mereka adalah para pemilik modal. Mereka adalah para pengusaha yang menyetir, mengendalikan hidupmu, mengendalikan upahmu, mengendalikan masa depanmu. Bagaimana mungkin inflasi 2,8%, naik upah hanya 1,58%? Itu bukan naik upah, turun upah, nombok. Kau lihat sekarang, buruh-buruh tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, supplier, karyawan tetap, umur 40 tahun dipecat, suruh daftar lagi ke agen outsourcing. Di mana negara? Kau pikir negara akan hadir? Tidak, saudara. Omnibus Law adalah jawaban kepada kita. Hanya satu kata, apa? Orang keras, apa? Apa? Yang keras, angkat tangan, apa? Perlawanan kelas. Perlawanan kelas secara sosial ekonomi melalui serikat buruh, serikat petani yang dimotori Henry Saragi, serikat petani Indonesia. Perlawanan kelas kaum buruh melalui KSPSI AGN, KSPI, KPBI, KSPSI, FSPMI, TSK, SPN, FSPKEP, dan serikat-serikat buruh yang lainnya. Itulah perlawanan kelas. Kita turun ke jalan adalah menunjukkan perlawanan kelas, bahwa kita masih ada. Kita tidak sedang biasa-biasa saja. Perlawanan secara politik, sekarang sudah ada partai politik. Saya minta dukunganmu. Saya berkeyakinan, kau catat omongan saya dengan izin Allah. Pemilu 2029 seperti di Brazil. Kita akan lolos parliamentary threshold, masuk ke Senayan, berkuasa sebagai DPR RI. Siap melawan? Siap berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Hidup rakyat. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Karena itu, May Day kali ini kita menyebut dua isu utama, menyuarakan dua isu utama. Satu, cabut Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara membiarkan perbudakan modern? Kau bikin pengusaha suka sama kamu. Kalau dia suka sama kamu, kenapa kamu outsource? Kalau dia menganggap kamu aset, kenapa upahmu murah? Kalau memang mereka menganggap buruh menjadi bagian daripada perusahaan, kenapa masa depanmu diputus dengan PHK yang mudah, pesangon yang kecil? Kenapa mereka setuju Omnibus Law? Tidak, saudara. Mereka tidak suka dengan kamu. Kamu kelas buruh harus berjuang sendiri. The working class. We are the working class. Ayo bareng-bareng. We are the working class. 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 Yang keras. We are. Yang keras. Yang keras. 1, 2, 3. Halo. Lebih keras. Yang keras. Kota kenang. Sudah. Kami adalah kelas pekerja. Ada satu masa, satu titik, sebagaimana di belahan dunia lain, di Brazil dengan Partidos dos Trabalhadores,
di Malaysia dengan Partai Pakatan Harapan, di Australia dengan Australian Labour Party, di Inggris dengan Labour Party, di Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Social Democratic Party, atau di Jerman Barat SPD, atau di Jepang DPJ. Ada satu masa, satu titik buruh akan berkuasa. Saat buruh berkuasa, upah layak, hapus outsourcing, dijamin buruh perempuan dilindungi ketika mengambil hak-haknya. Tidak ada lagi karyawan kontrak tanpa periode. Petani akan mendapatkan lahan yang disebut reforma agraria. Kedaulatan pangan akan kita berikan kepada kaum petani. Siap berjuang? Karena itu, yang kedua, gerakan kita adalah HOSTU, hapus outsourcing, tolak upah murah. Apa gerakan kita namanya? Yang keras apa? Kepanjangannya apa? Sekali lagi apa? Kepanjangannya? Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santio, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Di luar masih banyak ya? Kita sambut Dangdut Liga KDI. Terima kasih. Biasa. Kayaknya Sela Lida. Oke Bro Nando, Ya. kita sudah di penghujung acara.